Terus di-on kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man walah, amma ba'd. Kita kembali lagi sekilas dari hadis tentang keledai jinak tadi. Dalam riwayat lain ini disebutkan bahwa sahabat sudah atau sedang memasak daging keledai jinak tersebut. Lalu Abu Thalhah menyeru, berceramah, Allah dan Rasulnya mengharamkan daging keledai jinak. Maka daging keledai jinak itu dibuang dan wadahnya kemudian dicuci. Nah, ini kaitannya dengan bab najis. Wadahnya kemudian dicuci. Jadi daging keledai jinak itu karena haram berarti najis. Tapi ini tidak berlaku untuk keledai liar ataupun kuda. Kalau kuda, keledai liar itu hukumnya halal. Ya. Sekian dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian seputar kajian atau di luar kajian, mangga nyangakeun. Silakan. Perkawis tadi tentang khamar kan disebut khamar itu apabila memabukkan. Jadi mungkin misalkan ada minuman dalam takaran tertentu itu tidak memabukkan, tapi dalam takaran lain memabukkan. Apakah masih boleh dikonsumsi atau tidak? Khamar kadar memabukkan itu sudah Nabi SAW jelaskan dalam hadis, ma'askaro kathiru faqalilu haram. Nanti ada di bab minuman ya di sini. Yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya pun haram. Jadi meskipun bir angker itu kadar alkoholnya 5%, tapi alkohol dalam bir itu kalau 50%, 70% itu bisa memabukkan. Maka berarti meski 5% itu haram. Karena tadi alkohol dalam obat misalkannya, apakah itu memabukkan atau tidak? Kalau tidak memabukkan maka itu tidak apa-apa. Tapi setahu saya kalau alkohol dalam obat ya pasti memabukkan, pasti berbahaya. Ya. Maka dari itu MUI setahu saya sampai saya kuliah S3 punya teman Pak Haji Jumiono, doktor, itu staf LPPOM MUI, alumni teknik gizi S1 S2-nya dari IPB. Beliau mengatakan yang baru dihalalkan baru Nelco spesial sama OB herbal. Walau alam sekarang mau OBH kombi, OBH fix ya, itu semua belum dihalalkan oleh MUI. Kenapa? Karena masih tinggi kadar alkoholnya, yang itu kalau ditambah banyak bisa masuk kategori memabukkan. Alkohol yang dibolehkan tuh kalau untuk obat luar ya, kayak hand sanitizer itu nggak apa-apa ya, untuk sebagai pembunuh kuman, untuk sterilisasi. Karyawan Bio Farma kan tuh kalau masuk ke ruang mesin vaksin disemprot alkohol semua ya. Itu terkait minuman khamr ya. Jadi yang memabukkan, yang banyaknya memabukkan berarti kadar sedikitnya pun haram. Kalau tadi peyem kan tidak ya. Peyem itu mau 1 kilo 2 kilo mual mabok ngan weureu. Oleh karena itu sedikitnya pun halal. Mengapa? Ya, saya sependapat dengan MUI ya. Tidak menghalalkan berarti haram. Ya. Kalau parfum itu alkoholnya hanya penyampur, ketika disemprotkan sudah terurai. Jadi boleh kan? Ya boleh, tapi tetap yang lebih baik tidak pakai gitu. Kalau kita pilih yang lebih baik yang tidak pakai. Kalaupun ada nggak apa-apa, ya itu ibaratnya hand sanitizer. Ada alkohol kan, 70% maksimal, ya nggak ada yang sampai 90. Itu halal dipakai. Ya. Karena itu bukan unsur yang memabukkan dan untuk di luar lagi kan, bukan untuk diminum.
Biasanya alkohol yang begitu sudah terurai, atau alkohol yang ada di makanan sebagai pengawet. Itu kan kalau dimasak alkoholnya sudah terurai, sudah hilang ya. Makanan-makanan yang dari Jepang, dari Korea itu pakai alkohol untuk pengawetnya, mau ikan-ikan dan sebagainya, daging. Itu kalau dimasak itu sudah terurai, alkoholnya sudah hilang ya. Jadi halal. Ada lagi silakan. Maaf Haji. Masih bab tujuanan itu Ustaz. Tadi yang diharapkan dalam Islam itu ialah yang terbuat dari emas dan perak. Apakah logam yang terbuat dari perunggu atau aluminium termasuk tidak? Atau emas dan perak itu untuk melambangkan kesombongan orang kafir? Sebagaimana itu? Ya, yang diharamkan wadah itu dari emas dan perak saja. Zaman Rasul juga logam tembaga itu sudah ada, makanya ada zakatnya ya. Zakat ma'adin itu logam-logam, bahkan termasuk lu'lu' wal marjan. Lu'lu' wal marjan itu kan batu mutiaranya, menanam batu bacan, batu naone, batu ali ya. Itu tidak haram, halal ya. Yang diharamkan hanya emas dan perak. Kalau kemudian kaitannya dengan kesombongan orang kafir, nah itu jangankan mutiara, jangankan perunggu, jangankan batu bacan, batu ali ya, batu akik, baju biasa saja kalau sombong haram ya. Di baju celana biasa saja, atau tas Hermes anu samiliar itu bisa jatuh haram. Kenapa? Jelas israf. Gak mungkin tuh tas 1 miliar tidak israf. Itu israf berlebihan, mutrofi ya. Tuh saya selintas baca berita di Detik.com-nya, Atta Halilintar lapor ke Asanti cenanya beli apa? Ya, beli makan buat kucing saja 50 juta pakannya, kucing nasabara juta. Ya, sampai begitu, itu israf itu ya, haram, berlebihan. Seharusnya disalurkan ke fakir miskin ya. Asal jangan kayak Akiditio, jangan. Nyumbang 2 triliun baru ngirim-ngirim. Ada lagi yang lain? Mangga Pak. Bagaimana dengan emas putih dan platina yang kita untuk apa? Orang pakai. Nah itu saya perlu tanya dulu kepada yang ahli logam. Emas putih itu emas bukan? Emas bukan? Kalau emas ya haram. Berarti emas yang diputihkan. Berarti boleh dipakai laki-laki? Nggak boleh. Kalau emas. Tapi kalau perak boleh berarti? Perak nggak boleh sama. Perak itu? Batu ali. Dari perak itu? Oh iya, yang haram itu maaf emas, perak, wadah. Nah, kalau emas perhiasan emas saja, perak tidak. Kalau perak di sepuh kan? Perak apa? Di situ jadi warna emas gitu. Oh itu bukan emas. Ya. Jadi boleh? Boleh. Itu mah uang logam tahun 91. Tapi sepuhnya pakai emas. Kalau betul emas, tapi kakak saya dulu tukang sepuh, itu cairan biasa yang seperti menjadikan emas, bukan emas. Jadi boleh? Boleh. Menyerupai emas aja Ustaz. Iya, menyerupai aja. Itu kan cairan kan. Jadi dimasukkan logam ke cairan itu, diolah, lama-kelamaan jadi seperti emas. Dia seperti metal di klon. Iya, Itu boleh? boleh. Ya. Pokoknya prinsipnya kalau itu emas berarti haram, kalau bukan nggak apa-apa. Jadi kan saya singgung ada lu'lu marjan ya, yang harganya lebih mahal, mutiara, batu-batu berlian itu lebih mahal, tapi halal. Ada lagi? Mangga Pak Haji. Kita kan kalau bekam itu pakai bagian angkat itu kan nggak boleh. Bagaimana kalau kita rumahnya disuguhi? Iya, nggak boleh itu Pak Haji, wadah orang kafir itu kalau memang wadahnya bekas makanan minuman haram. Kalau sudah jelas dicuci boleh, ya.
Tadi yang saya singgung terkait restoran ya, itu terkait wala dan baro. Kalau kata Ibnu Taimiyah ya, atau orang-orang Salafi, wala baro itu kita harus jelas loyalitasnya untuk orang Islam, dan kita harus jaga jarak dari orang-orang kafir. Itu saja ya kaitannya, itu secara umum, bukan hanya makan saja. Kalau kita bertamu disuguhi oleh orang kafir, kalau makanannya jelas halal, wadahnya juga jelas bersih, nggak apa-apa, diterima saja ya. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, ke jam 8 kita lanjut dulu beberapa hadis. Hadis nomor 29, wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biminan wa huwa ala rahilatihi. Dari Amr bin Kharijah yang bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada kami di Mina. Berarti ketika haji ya, haji wada. Wa huwa ala rahilatihi, dan beliau sedang ada di atas untanya. Wa lu'abuha, dan air liurnya yasilu ala katifi, menetes pada pundakku. Jadi Amr bin Kharijah nuntun unta, memegang unta yang dipakai Nabi khutbah di Mina. Nggak ada mimbar, jadi Nabi khutbah di atas unta. Kalau sekarang ada mimbar ya di mimbar saja ya. Apa kaitannya? Ini jadi dalil air liur unta meski kelihatannya kotor itu tidak najis. Kalau najis pasti Nabi menyuruh Amr bin Kharijah cuci ya, karena kan ketika ibadah di Mina harus dalam keadaan suci ya. Bahkan kalau kita perluas, Pak, khusus untuk unta itu, air kencingnya itu boleh dijadikan obat. Kalau boleh dijadikan obat berarti tidak najis. Tapi khusus air kencing unta ya. Kalau air kencing kambing tidak ya. Itu pun air kencing unta, kotorannya jangan ya, taina mah anger we, tai mah najis ya. Hadisnya terkenal ya, itu Uraniyin. Jadi orang-orang Uraniyin datang ke Madinah, cuacanya beda, mereka demam. Maka Nabi SAW memindahkan mereka, menayana isolasi mandiri di satu perkampungan yang di sana ada peternak unta, dan Nabi mewasiatkan agar mereka diberi obat air susu dan air kencing unta. Sembuhlah mereka. Sudah sembuh. Peternak untanya dibunuh, lalu dicongkel matanya, lalu dijemur. Nabi yang mendengar berita itu langsung mengejar pasukannya Uraniyin ini, orang-orang Uraniyah. Lalu kemudian mereka ditangkap, dibunuh, dicongkel matanya, dijemur lagi. Itu hukum kisos ya. Nah, dari hadis tersebut jadi dalil berarti air kencing unta itu khusus pengecualian ya. Itu boleh. Kemudian hadis berikutnya nomor 30, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya, bukan maniyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci mani. Summa yakhruju ila sholat, kemudian beliau pergi menuju sholat, untuk sholat ke masjid. Fi dzalika tsaub, pakai baju itu yang bekas mani yang baru dicuci. Wa ana anzuru ila atharil ghusli, dan aku masih bisa melihat bekas cuciannya. Dalam riwayat lain, bu'al ma, bekas cuciannya masih bercampur dengan bekas maninya ya. Muttafaqun alaih. Wali muslimin, dalam riwayat Muslim kata Aisyah,
laqad kuntu afruku min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku betul-betul pernah menggosoknya, ya, bekas mani itu, bekas sperma dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan, benar-benar menggosok. Fayusalli fi, lalu beliau sholat memakai baju itu. Wa fil ladzin lahu, dalam riwayat lain, laqad kuntu ahuku yabisan. Aku betul-betul pernah mengikis mani kering bizufri, dengan kukuku, min thawbihi, dari pakaian beliau. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai baju yang ada bekas mani, masih basah, masih bercampur dengan air. Lalu sudah kering, kuaisa dikerik juga masih ada. Ya, kita nggak bisa membayangkan persis ya kenapa beliau begini. Kemungkinan besar baju zaman dulu kan belum seperti sekarang ya, sudah banyak pabrik tekstil, banyak Shopee, Lazada sekarang ya. Kalau dulu masih susah, belum zamannya pakaian dalam ya, karena Nabi juga ada dalam hadis, ibu-ibu jangan dulu sujud, bangkit dari sujud sebelum bapak-bapak bangkit dari sujud. Kenapa? Agar aurat mereka tidak terlihat. Kan pakaian orang Arab gamis itu sampai betis ya, rata-rata sampai betis. Itu kalau dipakai sujud pasti nyingsat ya. Itu pertanda berarti dulu belum zamannya pakai pakaian dalam. Atau hadis lain, Nabi melarang sahabat duduk begini, kata Nabi, karena auratnya terlihat. Kita kan kalau pakai sarung duduk begini pasti tersingkap kan, artinya mohon maaf berarti belum zamannya pakai pakaian dalam ya. Maka dari itu ini walau alam apakah Nabi ihtilam atau Nabi jima, cuma ada yang membekas ke pakaiannya, Nabi gosok sedikit ya, nggak dicuci kayak kita pakai mesin cuci, gosok bekasnya saja, tapi masih ada. Dan Nabi pakai sholat. Ini jadi dalil bahwa mani itu tidak najis. Kalau mani najis, kata para ulama, berarti manusia makhluk najis. Karena semua manusia berasal dari mani ya. Nanti bedakan dengan madhi, ada di bab wudu. Kalau madhi najis, Nabi menyuruh cuci ya. Ali bin Abi Thalib itu kan sering keluar madhi. Apa bedanya madhi dan mani? Kalau madhi muqaddimah mani ya, keluar ketika terangsang. Kalau mani memancar kan, min mani yumna. Kalau madhi tidak memancar ya, keluar sedikit. Nanti ada istilah lagi wadi. Kalau wadi sudah kita jelaskan, wadi itu air kencing yang tersisa. Kadang kita udah wudu, udah kencing wudu, nya jolayan menetes, itu statusnya najis karena air kencing. Wayah nawe ya, ganti lagi. Makanya di lembur dulu kiai-kiai mengharamkan sholat pakai celana, termasuk celana dalam, sarung ya. Sunnahnya cenah gitu zaman Nabi nggak pakai celana dalam. Yang kedua, karena celana dalam itu kemungkinan ada tersisa wadi gitu, madhi, makanya dilarang. Saya masih ingat dulu ketika SD, tukang roti duka ekena duka tes mangna, tukang roti kukus itu kalau sholat ke masjid itu dilepas celananya, termasuk punten celana dalam, budak bau mah dicokot alunkeun ke budak awewe. Ya, saya tanya, "Mang teh kenapa sholat teh dilepas semua celana dan celana dalamnya?" Cenajang apan cek kiai ge bisi najis cenah gitu. Ai sarung mah bersih cenah gitu. Oh, gitu saya enggak tahu. Memang ketika baca fikih ini begini ya. Tapi kalau tidak najis ya enggak perlu ya. Gitu. Jadi wadi, madhi najis karena Nabi menyuruh mencucinya. Tapi kalau mani ini ada dalil jelas
ada bekasnya, Nabi tetap pakai sholat, menunjukkan mani itu tidak najis. Tapi bedanya nanti kalau mani harus mandi, ya. Kalau madhi dan wadi cukup wudu, gitu. Cukup dulu, saya kira. Barangkali ada tambahan pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, insya Allah nanti kita sambung di kajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.